Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Di video kali ini saya akan membahas materi pretest PPG tahun 2022, yaitu jenis-jenis metode pembelajaran. Dan tentunya materi ini bersumber dari modul PPG tahun 2021. Jadi sudah pasti informasi ini sangatlah valid. Untuk itu kita mulai dari yang pertama. Jenis-jenis metode pembelajaran yang pertama adalah metode example non-examples, yaitu metode mengajar yang menginstruksikan pada para siswa menganalisis gambar secara berkelompok lalu mendiskusikan hasilnya. Adapun contohnya adalah sebagai berikut. Model example non-example merupakan model pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Penggunaan media gambar ini disusun dan dirancang agar anak dapat menganalisis gambar tersebut menjadi sebuah bentuk deskripsi singkat mengenai apa yang ada di dalam gambar. Itulah dia contoh dari metode ini. Selanjutnya yang kedua yaitu metode picture and picture, yaitu metode mengajar yang meminta siswa untuk mengurutkan gambar berseri yang disusun secara acak, dan sambil mengurutkan, siswa diminta untuk memaparkan alasan pengurutannya. Adapun contohnya adalah sebagai berikut. Guru menyajikan materi sebagai pengantar. Selanjutnya, guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi. Lalu, guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian untuk memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode number head together, yaitu metode yang terdiri dari tugas yang diberi nomor. Tujuan metode ini adalah agar dipelajari oleh siswa yang mendapatkan nomor tersebut dalam kelompok yang berbeda. Setelah itu, masing-masing siswa pemegang nomor akan berbagi dengan anggota kelompok dan kelompok lainnya. Agar Bapak Ibu lebih bisa memahami, berikut adalah contoh dari metode number head together. Tahapan pertama, siswa dibagi dalam kelompok. Setiap siswa dalam setiap kelompok mendapatkan nomor. Lalu, guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. Tahapan yang ketiga, kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap anggota kelompok dapat mengerjakannya atau mengetahui jawabannya. Tahapan yang keempat, guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang dipanggil melaporkan hasil kerjasama mereka. Yang kelima, tanggapan dari teman yang lain, kemudian guru menunjuk nomor yang lain, dan terakhir harus disimpulkan oleh guru tersebut. Selanjutnya, metode yang keempat adalah metode kooperatif script, yaitu metode naskah kooperatif yang mengajak peserta didik bekerja berpasangan dan bergantian untuk menjadi pembicara dan pendengar. Adapun contoh dari metode kooperatif script adalah sebagai berikut. Tahapan yang pertama, guru membagi siswa untuk berpasangan. Selanjutnya, guru membagikan wacana atau materi kepada tiap siswa untuk dibaca dan membuat ringkasan. Lalu,
guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. Selanjutnya, pembicara membacakan ringkasan selengkap mungkin dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya itu. Sementara pendengar menyimak, mengoreksi, menunjukkan ide pokok yang kurang lengkap dan membantu mengingat atau menghafal ide-ide pokok dengan menghubungkan materi sebelumnya atau dengan materi lainnya. Lalu bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar dan sebaliknya, serta lakukan seperti di atas. Nah, nanti akan dilakukan mulai dari membacakan ringkasan dan lain sebagainya seperti di tahapan sebelumnya. Nah, selanjutnya guru menyimpulkan materi. Selanjutnya metode yang kelima yaitu metode jigsaw, yaitu metode pembelajaran yang membagi siswa ke dalam beberapa tim dan masing-masing anggota tim menjadi ahli untuk kemudian membahas sesuatu berdasarkan keahliannya itu. Contoh dari metode jigsaw adalah sebagai berikut. Tahap pertama, guru membentuk kelompok heterogen yang beranggotakan 4-6 orang. Yang kedua, tiap orang dalam kelompok diberi subtopik yang berbeda. 3. Setiap kelompok membaca dan mendiskusikan subtopik masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang akan bergabung dalam kelompok ahli. 4. Anggota ahli dari masing-masing kelompok berkumpul dan mengintegrasikan semua subtopik yang telah dibagikan sesuai dengan banyaknya kelompok. 5. Kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik yang diberikan dan saling membantu untuk menguasai topik tersebut. 6. Setelah memahami materi, kelompok ahli menyebar dan kembali ke kelompok masing-masing, kemudian menjelaskan materi kepada rekan-rekan kelompoknya itu. 7. Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. 8. Guru memberikan tes individual pada akhir pembelajaran tentang materi yang telah didiskusikan. Tahapan yang terakhir, siswa mengerjakan tes individual ataupun kelompok yang mencakup semua topik ataupun materi. Itulah dia contohnya. Dan selanjutnya yang keenam, yang terakhir adalah metode mind mapping, yaitu metode pembelajaran di mana guru memberikan permasalahan kepada siswa, kemudian siswa membuat peta konsepnya dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Dan contoh dari metode mind mapping adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah menyiapkan kertas putih polos. Yang kedua, carilah gagasan utama atau pokok pembelajaran. Yang ketiga, pilih satu warna dan buatlah sebuah garis melengkung. Keempat, tulis cabang utama dengan satu kata saja. Yang kelima, tambahkan perincian cabang-cabang. Yang keenam, buatlah gambar-gambar ataupun simbol. Contoh lain dari metode ini yaitu membuat peta konsep pembelajaran. Itulah dia pembahasan kita pada hari ini. Dan jika suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga bagikan. Terima kasih, sampai jumpa.